Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Prananta Gibran, NPM 52204113774. Saya akan menjelaskan bagian-bagian dari harddisk beserta fungsi kerjanya. Nah, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari harddisk. Yang pertama ada shower mounting holes atau biasa disebut juga shower not shown. Nah, shower mounting holes ini merupakan bagian dari harddisk yang berfungsi sebagai lubang tempat skrup untuk memasang tutup harddisknya. Selanjutnya yang kedua, basketing. Nah, basketing ini dasarnya dari harddisk. Biasanya untuk meletakkan atau memakai bagian-bagian harddisk dalam satu kesatuan. Nah, basketing ini umumnya biasanya terbuat dari bahan logam solid dan dicetak. Nah, berikutnya yang ketiga bagian dari harddisk ada Astor RAM. Nah, Astor RAM ini biasanya berada di harddisk juga, yang berfungsi sebagai lengan mekanik yang menggerakkan head untuk membaca atau menulis pada piringan mekanik. Nah, Astor RAM sendiri bahannya biasanya dipakai adalah lempengan logam yang kuat tetapi sangat ringan, sehingga Astor RAM ini mudah untuk digerakkan. Nah, yang keempat yaitu ada outer X. Nah, outer X ini biasanya berada di harddisk yang berfungsi sebagai proses penggerak lengan mekaniknya. Nah, selanjutnya yang kelima ada Auster. Nah, Auster X dan Auster ini beda ya. Nah, sedangkan Auster bagian dari harddisk yang berupa blok logam yang bersifat mekanik yang di dalamnya terdapat motor penggerak lengan mekaniknya. Outer ini di dalamnya terdapat motor pergerakan lengan mekanik. Nah, selanjutnya ada siplet. Siplet ini biasanya berfungsi sebagai mesin pemutar piringan saat harddisk beroperasi. Apabila tutup splet dibuka, nah si splet akan tampak kumpulan di dalamnya berupa beberapa lilitan kabel melingkar yang memberikan sifat mengetik. Splet tampak kumpulan di dalam berupa beberapa lilitan. Nah, selanjutnya ada silinder atau biasanya juga dikenal end head. Nah, merupakan bagian dari harddisk yang berfungsi untuk membaca dan menulis data pada piringan mekanik. Nah, selanjutnya ada Secchi interconstant atau biasa dikenal dengan ATA atau AIT. Bagian yang berfungsi sebagai konektor untuk menghubungkan harddisk dengan motherboard. Selanjutnya ada jumper pins. Nah, jumper pins ini berupa rangkaian pin logam yang berfungsi sebagai tempat pengaturan posisi pembaca harddisk pada komputer. Nah, selanjutnya ada jumper. Jumper ini beda ya dengan jumper pins. Kalau jumper memiliki fungsi sebagai pengatur hubung antara pins, sedangkan jumper pins itu fungsinya sebagai tempat pengatur posisi membaca harddisk pada komputer. Nah, selanjutnya ada power connector.
Power connector ini berfungsi sebagai penghubung sumber arus listrik ke harddisknya. Selanjutnya ada time cell. Time cell ini berupa pita segel yang berfungsi sebagai pelindung jaminan dari kerusakan. Selanjutnya ada ribbon cable atau disebut attached head to linkage board. Biasanya ribbon cable berupa kabel tipis yang menghubungkan head ke papan logis berupa rangkaian elektronik di bagian bawah harddisk. Nah, selanjutnya ada plates. Plates merupakan bagian piringan yang biasanya terbuat dari bahan logam atau sejenisnya dan bersifat megalitik. Bahan yang digunakan sebagai media penyimpan adalah iron ore dan tin film. Media tin film untuk saat ini lebih banyak digunakan karena merupakan media yang dapat menyimpan lebih banyak data daripada iron ore pada luas media yang sama dan juga sifatnya yang lebih kuat. Nah, selanjutnya ada chest mounting holes. Chest mounting holes ini berupa lubang tempat skrup untuk pemasangan pada komputer. Nah, selanjutnya ada breadboard. Bagian dari harddisk berupa papan rangkaian elektronik yang mengoperasikan harddisk. Terus selanjutnya adalah cara kerja harddisk. Cara kerja harddisk yaitu dengan menyatukan nilai-nilai yang ada pada sebuah komponen plat di dalam komputer tersebut. Terdapat material mekanik yang terbagi menjadi miliaran area yang sangat kecil. Nah, di setiap harddisk tersebut bisa memberikan gaya magnet untuk menyimpan suatu data yang tidak memberikan gaya magnet bersifat menyimpan 0 data. Nah, dengan bersatunya nilai-nilai tadi, maka akan menghasilkan sebuah data atau informasi. Magnet yang digunakan berfungsi supaya dapat tetap tersimpan meskipun perangkat telah dimatikan. Ketika kita menyimpan data di harddisk, data akan secara otomatis tersimpan dengan rapi pada polypether. Nah, data-data tersebut tersimpan tersusun secara konsentrikis dan melingkar. Hal tersebut dapat juga disebut sebagai track. Di setiap track akan dipecah menjadi beberapa kecil disebut cores. Nah, selanjutnya di dalam harddisk terdapat suatu sistem yang berfungsi sebagai tempat menyimpan peta informasi dari seluruh data sense core. Nah, peta tersebut dapat mengetahui sektor mana yang saja yang telah digunakan dan sektor mana saja yang masih kosong. Selanjutnya, sistem operasi peta tersebut disebut file allocation table atau FAT. Pada saat komputer ingin menyimpan data atau informasi baru, maka sistem tersebut akan melihat pada dahulu gunakan mencari sektor yang kosong. Selanjutnya, sistem akan menginstruktur read, write, head untuk berpindah dan melatih platter guna menemukan tempat atau lokasi yang tepat. Kemudian data akan disimpan di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya harddisk tersebut prosesnya yang dilakukan sama dengan proses penyimpanan. Namun proses ini dilakukan secara terbal, di mana scroll yang dicari adalah sektor yang berisi informasi. Sekian dari saya. Bila ada perkataan atau perkataan yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.